Konnichiwa, minasan. Ketemu lagi sama Kak Bias. Kita lanjut membahas mengenai pandangan dunia. Kalau tadi kita sudah membahas tentang apa itu pandangan dunia, apa pentingnya kita mempelajari pandangan dunia, kenapa kita harus paham. Sekarang kita masuk lagi mengenai bentuk-bentuk pandangan dunia. Dan mungkin saya akan sedikit banyak berbicara mengenai agama. Tapi please banget buka pemikiran kalian ya. Tujuan saya bicara tentang agama di sini bukan untuk membagus-baguskan satu agama atau untuk menjelek-jelekan agama yang lain. Enggak. Kita di sini akan membahas mengenai agama secara general. Kita akan bahas agama secara luas. Jadi saya tidak akan terlalu spesifik juga. Memang di buku kalian itu akan ada sejarah satu persatu dari masing-masing agama, di mana saya akan minta kalian untuk baca. Tapi yang akan saya jelaskan di sini itu hanya mengenai bentuk-bentuk dari pandangan dunia dan juga mengenai agama secara general. Ada 3 pandangan mengenai dunia. Yang pertama, agama sebagai pandangan dunia. Yang kedua adalah sekularisme sebagai pandangan dunia. Dan yang ketiga adalah spiritualitas sebagai pandangan dunia. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah agama, sekularitas, dan yang ketiga adalah spiritualitas. Oke. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama, yaitu agama sebagai pandangan dunia. Di awal saya sudah sempat ngomong juga nih mengenai bagaimana agama bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia. Ada orang-orang yang sangat erat memegang aturan agamanya atau memegang pandangan dari agamanya, dan mereka aplikasikan itu terhadap pandangan mengenai dunia. Tapi ada juga yang mungkin sedikit lebih moderat lah ya, sedikit lebih bebas. Itu juga ada yang diaplikasikan sedikit lah, dibeda-beda sedikit lah, supaya hidupnya mungkin tidak terlalu terkekang, tapi tetap memegang aturan-aturan besar dari agamanya. Nah, kalau misalnya seseorang atau suatu kelompok masyarakat itu memiliki atau menggunakan agama sebagai pandangan dunia, maka banyak hal yang mereka lakukan itu akan selalu dikaitkan dengan agama atau akan selalu dikembalikan lagi ke agama. Ketika ada satu masalah, mereka akan bertanya, menurut agama kita gimana? Ketika ada satu misalnya kejadian, akan kembali dihubungkan dengan agama. Misalnya ini contoh aja, ingat. Saya tidak menjelek-jelekan agama, saya tidak meninggikan satu agama. Sekali lagi tolong buka pandangan kalian, oke? Contoh aja misalnya, ketika kita sangat memegang erat pandangan agama mengenai agama Islam misalnya. Agama Islam adalah salah satu agama yang punya banyak sekali aturan. Mulai dari cara berpakaian, mulai cara makan, cara minum, cara tidur, cara duduk, dan lain sebagainya, sampai pembagian warisan dan hal-hal lainnya, itu banyak aturannya. Nah, kalau misalnya satu masyarakat itu memegang erat agama sebagai pandangannya mereka, maka apapun mereka akan menggunakan aturan-aturan yang sudah diberikan melalui agama. Kalau misalnya kita mau menikah, caranya gimana? Ya nggak bisa cuma datang ke KUA untuk tanda tangan surat nikah, tapi ya harus ada prosesinya sesuai dengan tata cara agama Islam. Harus ada maharnya, atau harus ada mas kawinnya, misalnya harus ada proses ijab kabul dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan agama lain juga sebenarnya. Bagaimana kalau misalnya kalian di agama Kristen mungkin atau Katolik, mungkin pasti juga punya aturan-aturan kan terkait dengan kehidupan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nih sekarang banyak banget masalah muncul terkait dengan LGBT misalnya.
banyak masalah muncul terkait dengan aborsi, dengan pelecehan seksual, dengan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau masyarakat tersebut dia sangat memegang erat aturan dari agama, maka kalau agamanya bilang LGBT itu tidak boleh, dilarang, maka ya kaum LGBT tidak akan bisa hidup dengan tenang, nyaman, dan damai di masyarakat tersebut. Tapi kalau misalnya agamanya mungkin lebih terbuka, lebih menerima, maka kaum LGBT mungkin mereka bisa hidup dengan lebih baik berdampingan dengan masyarakat lainnya. Nah, sekali lagi ya, saya tidak menjelek-jelekan satu agama, saya tidak meninggikan agama, dan saya juga bukan mendukung ataupun menjelekkan kaum LGBT ataupun kaum-kaum lainnya. Ingat, ini materi kuliah. Oke, yang berikutnya ada juga yang menggunakan sekularitas sebagai pandangan terhadap dunia. Apa sih sekuler itu? Nah, kalau kalian lihat di buku kalian, sebenarnya itu ada banyak sekali penjelasan mengenai apa itu sekuler. Ide mengenai sekuler itu seperti apa sih? Nah, kalian bisa baca lagi ya lebih detailnya. Ada yang berbicara bahwa sekuler itu memang nama lainnya adalah ateisme misalnya, atau tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau ada yang dualisme, atau ada yang rasionalisme, ada yang agnostik dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya sekulerisme itu terutama terkait bahwa seseorang dia memisahkan antara agama dengan kehidupan lainnya, dengan hal-hal lainnya di dunia ini. Apakah dia punya agama atau tidak itu tergantung orangnya masing-masing. Makanya tadi ada yang mengkaitkan ini dengan ateisme, dualisme ataupun agnostik. Nah, yang pasti dia memisahkan tuh antara agama dengan kehidupan yang lain. Kalau pun misalnya dia punya agama dan dia memegang erat agamanya, tapi tidak berarti ketika dia melihat orang lain maka dia akan mengajak orang lain, atau dia akan merefer atau misalnya menghubungkan orang tersebut atau apa yang dilakukan orang tersebut dengan agamanya. Contoh gini, kalau dia sekuler, dia tidak, walaupun dia punya agama tapi dia sekuler, dia memisahkan antara ya agama. Buat dia agama itu sangat personal. Misalnya ketika dia melihat ada seorang perempuan misalnya tidak berhijab, lalu dia tidak akan kritik perempuan tersebut, kok lo nggak hijab sih, kan lo Islam misalnya, atau lo berhijab tapi kok bajunya ketat banget misalnya. Kan buat dia itu urusan pribadi masing-masing. Saya beragama Islam tapi saya tidak akan komen aturan-aturan agama dijalankan oleh orang lain atau tidak. Yang penting buat saya adalah bagaimana saya menjalankannya. Saya tidak akan ngajak orang lain. Pokoknya semua itu terpisah. Urusan agama adalah urusan personal, baik dia punya atau tidak punya agama. Urusan bermasyarakat, urusan sosial, urusan pekerjaan itu adalah urusan yang lainnya. Jadi dia memisahkan antara agama dengan hal-hal lainnya. Maka pandangan hidupnya itu tidak tergantung pada agama saja. Nah, yang terakhir, ini yang biasanya kalau misalnya lagi di kelas saya bisa banyak cerita, saya bisa banyak menjelaskan tentang pandangan dunia terkait dengan spiritualitas. Jadi ada banyak sekarang orang-orang atau masyarakat yang tidak lagi mementingkan pandangan dunia itu tidak berdasarkan agama tapi based on spiritualitas. Nah, di buku kalian juga bisa baca lebih jelas lagi. Saya akan jelaskan tidak terlalu banyak ya, sedikit aja apa sih spiritualitas itu. Intinya, kalau spiritualitas itu merupakan sebuah sistem yang menekankan pada ide bahwa seseorang itu tidak harus menjadi baik, tidak harus tidak harus memiliki agama untuk bisa menjadi baik atau bisa hidup dengan baik. Itu yang namanya itu adalah ide yang diungkapkan oleh spiritualitas. Nggak harus agama kalau menurut pandangannya ini. Nah, beda dengan agama, kalau spiritualitas ini biasanya lebih
ke arah individualitas, bukan kolektif. Kalau agama kan biasanya kita berkolektif nih, makanya kalau misalnya di agama Islam kita ada sholat berjamaah, kita punya kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama, puasa, sholat tarawih dan lain sebagainya. Tapi kalau di agama Kristen juga mungkin ada misa bersama dan lain sebagainya. Nah, kalau spiritualitas mirip-mirip dengan sekuler, dia sangat-sangat individual, tergantung pada individunya masing-masing. Bedanya kalau sekuler ya dia memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Kalau spiritualitas buat dia bukan agamanya, tapi bagaimana kita sebagai manusia itu bisa berbuat baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, kalau di buku kalian itu ada tuh penjelasan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan atau apa sih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mementingkan atau menggunakan spiritualitas sebagai pandangan dunia. Yang pertama terkait dengan self discovery atau pengenalan diri kita sendiri. Di sini dibilang bahwa kita tidak boleh berpikir kita itu apa sih, kita itu siapa sih, tapi kita berpikir apa sih yang kita pilih untuk kita lakukan. Spiritualitas itu seperti itu. Kita pilih menjadi orang baik, kita pilih untuk menjadi orang jahat, atau gimana? Kalau kita pilih menjadi orang baik, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang baik, supaya kita bisa berguna. Terus kita lebih menghargai yang namanya kita lebih menghargai keheningan, kita menghargai kesendirian, kita lebih suka meditasi, terus kita itu mempraktekkan mindfulness atau benar-benar apa ya, kalau bahasa Indonesia itu benar-benar melihat dari segala arah mindfulness. Kita bisa benar-benar memastikan bahwa kita memikirkan bukan cuma diri kita tapi juga yang lainnya. Dan biasanya orang-orang yang spiritualitas itu dia benar-benar mencari simplicity atau kesederhanaan dalam hidupnya sehari-hari. Mungkin konsep ini masih agak sulit diterima oleh kalian, mungkin terutama kalau kalian masih baru dengar. Tapi bukan berarti spiritualitas ini salah, atau spiritualitasnya yang paling baik, atau agama yang salah, atau sekuler itu salah. Nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Saya hanya menjelaskan bahwa setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda, setiap orang menggunakan hal yang berbeda-beda sebagai pandangan hidupnya. Nah, berikutnya saya akan masuk lebih detail mengenai agama. Oke. Sekali lagi saya ingetin, saya hanya berbicara secara general ya mengenai agama. Saya tidak meninggikan, saya tidak menjelekkan, saya tidak merendahkan agama tertentu ataupun agama lainnya. Oke, mengenai agama, saya tidak terlalu mau detail satu persatu, saya akan bahas. Yang pasti, apa sih pentingnya agama di dalam masyarakat? Yang pertama, ternyata agama itu berhasil loh menyatukan atau membuat manusia terhubung satu sama lain. Nah, agama ini juga ternyata bisa loh atau berhasil ya melestarikan kebudayaan ataupun melestarikan pandangan dunia. Dengan adanya bantuan agama, maka kita bisa punya pandangan dunia yang bisa dibilang stabil, bisa dibilang lebih aman dibandingkan kalau misalnya kita tidak punya dasar atau pedoman sama sekali dalam memandang dunia ini seperti apa. Dan yang kedua, agama itu juga punya membantu kita dalam menjelaskan atau mendapatkan pengertian mengenai kematian, mengenai penderitaan, asal muasal dari dunia dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa menemukan jawaban-jawaban itu based on science aja, misalnya apa yang diberikan oleh sains banyak yang masih belum percaya, maka satu-satunya hal yang bisa kita percaya terkait penjelasan kematian, kehidupan, immortality dan lain sebagainya terkait dunia,
salah satu jawaban yang bisa kita percaya saat ini adalah jawaban yang diberikan oleh agama kita masing-masing. Dan yang terakhir, agama itu juga ternyata punya fungsi sebagai social control atau sebagai kontrol sosial. Kalau misalnya tidak ada agama, mungkin banyak hal-hal yang kita tidak bisa kontrol di masyarakat. Misalnya aja nih terkait dengan misalnya seks bebas. Kalau mungkin kita tidak diajarkan di agama kita masing-masing bahwa seks itu lebih baik dilakukan setelah menikah, mungkin semakin banyak remaja yang ya sebelum menikah sudah mempraktekkan seks di luar pernikahan. Itu contoh aja ya. Nah, mengenai agama, mungkin saya tidak terlalu banyak ya. Satu hal lagi yang akan saya bahas mengenai kemiripan di antara agama. Walaupun agama di dunia ini banyak, tapi antar satu agama dengan agama lain ternyata punya kemiripan. Kemiripannya apa? Ada 5 hal, yaitu masalah spekulasi, naskah-naskah suci, lalu ritual, lalu etika, dan yang terakhir adalah mengenai surga. Nah, kalian bisa baca lebih detail mengenai kemiripan dari masing-masing agama itu di buku kalian juga, yang kalau misalnya kalian belum paham, nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawab minggu berikutnya. Nah, tugas untuk kalian untuk hari ini atau untuk pertemuan ini, tolong baca buku kalian mengenai sejarah-sejarah agama besar yang ada di dunia. Tolong baca, pahami. Bukan saya ingin saya bukan ingin mengajarkan kalian mengenai agama lain, bukan itu tujuannya, tapi hanya sekedar untuk mengenal sejarahnya seperti apa sih satu agama. Karena selama ini bisa jadi kita di Indonesia yang negaranya itu percaya pada agama, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita mengakui 6 agama, tapi mungkin tidak kenal satu sama lain. Apa sih Islam? Apa sih Katolik? Apa sih Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Jadi tolong baca buku kalian, lalu saya akan tunggu paper kalian yang akan kalian kumpulkan minggu ini terkait dengan agama. Detail tentang papernya sudah saya jelaskan di Kolabor ya. Jadi silahkan kalian baca lagi tugasnya seperti apa di Kolabor. Nah, jangan lupa untuk memastikan bahwa kalian sudah menonton video ini, like dan juga komen video ini ya. Nanti saya akan lihat presensi kalian, terutama dari video yang sudah kalian tonton juga. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.